Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torik. Di sini saya akan menjelaskan analisa rangkaian gandengan penguat NPN PNP. Nah, untuk merangkai suatu rangkaian, kita yang pertama itu desain. Setelah desain itu menganalisa. Karena desain telah kita tentukan, jadi desainnya seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya adalah menganalisa. Bagaimana untuk menganalisanya? Misalkan kita ingin membuat suatu amplifier dengan penguatan 2 kali. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah menulis apa yang kita inginkan. Misalnya penguatannya kita ibaratkan sebagai AV, amplifier voltage. AV ini kita tentukan, kita ingin membuat suatu rangkaian itu penguatannya sebesar 2 kali. Nah, untuk mencari rumus AV ini menggunakan VO, V output per V input. Nah, pertama untuk menganalisa rangkaian kita harus menganalisa rangkaian analisa DC-nya. Meskipun nanti inputnya AC ataupun DC, yang pertama kita lakukan penguatannya ini. Nah, di sini terdapat 2 transistor. Transistor pertama adalah NPN. Yang kedua ini adalah PNP-nya. Nah, pada rangkaian analisa NPN, di sini adalah suatu rangkaian dengan bias common collector. Bias common collector ini bias common collector itu yang bagian ini. Nah, di bias common collector ini itu kenapa saya membuat common collector? Dikarenakan pada common collector itu adalah penguatan yang sangat besar, penguatan voltage-nya, sehingga kita bisa mengatur AV-nya ini. Nah, sedangkan yang di PNP ini adalah penguatan common emitter. Kenapa disebut common emitter? Karena outputnya itu adalah pada bagian emitter transistor. Di sini adalah common emitter. Nah, penguat gandengan NPN-PNP adalah ketika suatu penguat digandeng dengan penguat yang lain. Itu adalah yang dinamakan definisi dari penguat gandengan NPN-PNP. Seperti itu. Selanjutnya kita kembali ke analisa. Kita menganalisa penguatan yang common collector terlebih dahulu. AV sama dengan 2, VO per VI. VO nya adalah tegangan pada kolektor. Kita anggap VC, V pada kolektor. Yang dimaksud VC ini adalah yang bagian ini nanti. Oke, VI adalah tegangan pada di sini, tegangan pada kita misalkan ini adalah R2, sedangkan di sini adalah R1. Nah, R2 adalah V pada 2 seperti ini, tegangan pada sini VI-nya. Oke, 2 VO per VI sama dengan 2 sama dengan VC adalah RC dikali IC. RC ini adalah resistansi pada kolektor, sedangkan IC adalah arus pada kolektor. Di sini adalah IC-nya. Nah, per VI atau V2. V2 di sini adalah tegangan pada R2 di sini. Tegangan pada R2 ini bisa didapatkan dengan menggunakan rumus pembagian tegangan antara VCC. Ini adalah sumber DC-nya, di sini adalah ground. GND. Nah, di sini GNT-nya disambungkan kepada semua komponen resistor di bawah ini, seperti ini. Oke. V2 adalah tegangan pada R2 tadi. Rumusnya bisa didapatkan dengan menggunakan pembagian tegangan antara R1 dengan R2. Sehingga dapat kita tuliskan persamaan rumusnya seperti ini. R2 dibagi R2 ditambah R1 dikali VCC. Seperti ini. Ya. Oke. Kita tuliskan kembali 2 sama dengan RC. Di sini RC saya buat sebagai variabel. Kenapa kok variabel? Terlebih dahulu karena kita bisa menentukan nanti penguatannya itu berapa kali. Misalkan 2 kali, 3 kali. Jadi kita sementara kita umpamakan sebuah variabel dulu, RC. Sedangkan IC di sini adalah sama dengan IE. Kenapa kok IC sama dengan IE? Karena di sini adalah bias voltage divider. Pada voltage divider tersebut IC itu sama dengan IE karena IB mendekati 0. Jadi kita bisa tuliskan di sini IE-nya dikali IE per
arus pada emitor. Setelah itu R2 per R2 per 1, R2 nya adalah kita sudah misalkan di sini adalah tegangan di sini ditentukan oleh tegangan R2 dengan tegangan R1, sehingga kita bisa menentukan terlebih dahulu. Di sini kita fixkan ukurannya. Misalnya kita cari resistor yang mudah ditemui 10K seperti ini, 10K ohm. Nah, karena kita sudah menentukan 10K ohm di R2, kita tuliskan di persamaan rumusnya. Di sini 10K ohm dibagi R2 per L1, 10K ohm ditambah R1 dikalikan VCC. VCC nya kita ingin berapa? VCC nya misalnya kita pakai sumber yang mudah ditemui, yakni 9 volt seperti ini. Jadi RC dikali IC, RC dikali IE sama per 10K dibagi 10K tambah R1 kali 9 volt. Nanti itu hasilnya harus sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan analisannya. 2 sama dengan RC, kita umpamakan variabel guru kayak tadi. Nanti jadi kira-kira nanti ada RC per RV tegangan pada di sini, tegangan pada V2 seperti itu. Oke, IE itu adalah arus pada emitor, sehingga kita bisa menganalisanya menggunakan pembagian tegangan VE dibagi RE. Untuk IE nya RC dikali VE per RE per di sini 10K, jadi kita bisa ini dipindahkan ke atas seperti ini, 10K ohm dikali 10K ohm tambah R1 per 9 volt. Sehingga 2 sama dengan RC. RC di sini kita tentukan berapa. Misalnya kita menggunakan resistansi yang mudah ditemui, yakni 1K ohm. Jadi RE nya kita masukkan RC dikali VE per di sini 1K ohm dibagi 10K ohm dikali 10K ohm ditambah R1 per 9 volt. Nah, 9 ini kita nanti karena ini dikali, kita bisa pindahkan ke sana menjadi 18 sama dengan 10K ohm. Kita coret sama ini coret sini, sehingga menjadi RC dikali tegangan pada emitor VE. Di sini kita bisa tentukan VE. Di sini adalah VE. VE di sini itu sama dengan VBB dikurangi oleh tegangan di sini, karena pada transistor ada tegangan balik sebesar kira-kira kalau silikon 0,7. Jadi kita harus memperkirakan kita akan menggunakan transistor jenis apa. Misalnya saja transistor yang sering ditemui yakni NPN BD 139. Pada transistor BD 139 ini menggunakan bahan semikonduktor silikon. Bahan semikonduktor silikon ini memiliki tegangan balik sebesar 0,7 volt seperti ini. Jadi kalau kita ingin menggunakan di sini VE nya berapa, kita bisa menggunakan rumus VRV2 dikurangi oleh 0,7 seperti ini. 1K kita kalikan 1K, di sini 1K menjadi per 10K ohm kuadrat seperti ini. Misalnya dikalikan 10K ohm ditambah R1 per 9 volt. Oh, 9 voltnya maaf salah,
ground floor-nya kan sudah dipindah tadi ya, ground floor-nya. Jadi tinggal 10 k ohm ditambah R1. Kita menggunakan perkalian silang, perkalian distributifnya seperti ini. Jadi nanti menjadi 10 k ohm 18 sama dengan RC dikali sini adalah seperti ini, V2 dikurangi 7 jadi RC V2 dikurangi RC kali 0,7 dibagi 10 k ohm kuadrat dikali 10 k ohm tambah R1. Nah, seperti ini. Oke, berarti kita harus menentukan tegangan pada V2 dulu berapa. Oke, kita ingin mencari V2 nya berapa. V2 nya di sini seumpama V2 di sini kita inginkan sebesar 1,7. Kenapa kok 1,7? Dikarenakan kalau seumpama ada tegangan balik sebesar 0,7 dari transistor NPN BT319, nanti itu jadi di RE itu 1. Nah, karena RE nya 1, nanti itu arus pada IE sama dengan 1, sehingga akan lebih memudahkan perhitungan kita nanti. Seumpama kita inginkan V2 sama dengan 1,7. Nah, V2 ini pencarinya menggunakan rumus pembagian tegangan antara R1 dengan R2, R1 dengan R2. Nah, kita tuliskan seperti ini. R2 per R1 ditambah R2 dikalikan 9 sama dengan 1,7. Karena telah kita ketahui dan kita tentukan R2 nya itu sebesar 10 kilo ohm per R1 ditambah R2 10 dikali 9 sama dengan 1,7. Setelah itu R1 ditambah 10 sama dengan 90 dibagi 1,7, sehingga R1 ditambah 10 sama dengan 90 bagi 1,7. 90 bagi 1,7 itu sekitar 52,9. Di sini saya menggunakan kalkulator. Setelah itu kita bisa menentukan R1 nya berapa. R1 nya yakni sekitar 42,9 kilo ohm. Nah, untuk mendapatkan 42,9 kita sulit mencarinya kalau di pasaran. Oleh karena itu saya memasang di sini yakni variabel resistor. Variabel resistor seukuran 100 kilo ohm. Di sini adalah variabel resistor seukuran 100 kilo ohm. Sehingga kita bisa mengatur besarnya berapa berdasarkan R1 ini. Kita atur menjadi 42,9 lalu kita pasangkan nanti pada rangkaian. Seperti itu. Oke. Kita sudah bisa menentukan R1 nya berapa dengan V2 nya yakni 1,7. Selanjutnya kita menggunakan rumus di sini. Kita ke slide selanjutnya, yakni kita ketahui bahwa dari persamaan tadi 18 sama dengan RC V2 dikurangi RC dikali 0,7 dibagi 10 dikalikan 10 ditambah R1 seperti ini. Oke, 18 kita bisa pindahkan menjadi 180 sama dengan RC nya bisa kita pusatkan menjadi seperti ini. RC V2 dikurangi 0,7 dikalikan 10 ditambah R1. R1 nya tadi berapa, yakni sekitar 42,9 sama dengan 180 sama dengan RC V2, yakni V2 nya tadi berapa, 1,7 kurangi 0,7 dikalikan 10 tambah 42,9 yakni 52,9. Nah, dari sini kita bisa menentukan RC nya berapa. RC sama dengan 180 dibagi
52,9 dibagi lagi sebesar 1. Di sini kita tuliskan kali 1 seperti ini aja. Oke. Sehingga RC kita hitung menggunakan kalkulator, yakni sekitar 3,409 kilo ohm. Nah, 3,409 kilo ohm ini adalah yang kita atur pada RC nanti sehingga penguatannya sebesar 2 seperti itu. Oke, jadi kita bisa simpulkan yakni RC sama dengan AV, yakni berapa penguatan yang kita inginkan dikalikan 0,17 seperti itu. Oke, ini adalah ketentuannya. Oke, selanjutnya kita analisa yakni pada transistor PNP nya. Transistor PNP ini kita menggunakan BD140. BD140 ini adalah transistor PNP. Kenapa kita menggunakan BD140? Ini adalah transistor yang mudah ditemui. Jadi di sini kita menggunakan BD140 yang menggunakan bahan semikonduktor silikon juga, yakni ada tegangan balik sebesar 0,7. Di sini ada tegangan baliknya sebesar 0,7. Lalu kita menggunakan analisa, yakni penguatan AV sama dengan VE. VE ini adalah tegangan outputnya, yakni tegangan di sini. Kita bisa menggunakan berapapun di sini, VE per VI dengan rumus yang sama, VE per VI, yakni tegangan pada emitter. Tegangan pada emitter di sini, VI ini kita bisa tentukan di sini. Pada analisa rangkaian PNP, yakni kita menggunakan VCC masuk ke kutub ini lalu ke ground seperti ini. Jadi ini adalah rangkaian tetapnya. Jadi VE sama dengan, nah VE di sini adalah emitter, sedangkan V di sini kita anggap sebagai V1 dan di sini kita anggap keduanya. Sehingga VE per VI, VE sama dengan VI dikurangi 0,7 tegangan baliknya per VI, sehingga VI per VI dikurangi 0,7 per VI sama dengan 1 per dikurangi 0,7 per VI. Jadi penguatan ini tergantung VI nya berapa. VI di sini menggunakan pembagian tegangan. Pembagian tegangan dari VI sama dengan R1 per R1 ditambah R2 dikali VCC nya 9 seperti ini. Sehingga karena kita sudah tentukan R1 nya yakni kita menggunakan 10 kilo ohm per 10 kilo ohm ditambah R2 dikali 9. Nah, R2 nya kita bisa mengatur berapa. Untuk memudahkan perhitungan kita menggunakan R2 yakni sekitar 20 kilo ohm, yakni 10 per, sehingga nanti menjadi 10 ditambah 20 dikali 9 sama dengan 1 per 3 kali 9 sama dengan 3. Nah, tegangan pada V1 adalah 3. Jadi AP sama dengan 3 dikurangi 0,7 dibagi 3. Sehingga di sini kita mendapatkan penguatannya sekitar mendekati 1. Oke, sekian dari analisa dari penguatan dari common collector dengan common emitter. Intinya pada common collector kita bisa mendapatkan AV atau amplitude voltage-nya itu berapapun, misalnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sedangkan pada common emitter di sini itu penguatannya selalu mendekati 1 karena telah dianalisa yakni VI per VI, sehingga nanti 0,7 per VI, 0,7 bisa dianggap 0 bagi berapapun kan hasilnya 0. Jadi 1 kurangi 0 selalu mendekati 1 seperti itu. Sekian dari analisa rangkaian penguat gandengan NPN-PNP, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi dari Proteus yang mengenai penguat gandengan NPN-PNP. Pada Proteus seperti rangkaian seperti ini dapat dilihat bahwa kapasitor yang berada di sini berfungsi sebagai kopling. Sedangkan transistor yang di sini adalah merupakan transistor NPN, di mana di sini diberi inputan DC-nya. Fungsi potensio di sini sebagai penguat, sebagai besar VIN-nya, berapa VIN tersebut. Lalu di sini ada kapasitor. Kapasitor ini sebagai kopling juga, kopling untuk
penguatan keluar. Setelah dikopling outputnya masuk ke kapasitor yang berfungsi sebagai kopling input untuk diteruskan ke transistor berikutnya untuk penguatan lagi. Untuk mengatur besar penguatannya kita dapatkan di sini potensi ini. Untuk mengatur gain dapat dilihat dengan simulasinya. Ini dapat kita atur berapa, dapat dilihat tegangannya tetap sama. Sedangkan ini untuk membatasi besarannya Vin yang akan masuk. Ini juga berfungsi sebagai membatasi Vin yang masuk pada transistor PNP yang ada di sini. Ini berfungsi sama seperti kapasitor yang di sini, yaitu sebagai kopling pada keluaran. Dan ini adalah beban dari penguatan itu sendiri. Berapapun resistansi beban itu, penguatannya akan tetap sama. Meskipun kita ubah-ubah, penguatan tersebut akan tetap sama. Untuk sinyalnya seperti ini. Yang jika kita ubah Vin-nya akan terlihat perubahannya. Sinyalnya seperti terpotong, tidak membentuk sempurna. Jika kita arahkan tepat di tengahnya, maka akan membentuk sinus yang sempurna. Ini untuk mengatur penguatannya. Jika kita semakin besar resistansi, maka akan semakin panjang gelombangnya. Terus kita akan mencoba mengatur yang sebelah sini. Ini adalah sama Vin dari DC-nya. Ini akan ditunjukkan oleh sinus yang berwarna biru. Ini adalah gambar beban penguatannya. Jika kita ubah-ubah, ini akan berubah, ya, ditunjukkan oleh yang berwarna hijau. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti akan dijelaskan pada percobaan alat yang akan dijelaskan teman saya berikutnya. Di sini kita sedang melakukan pengujian alat pengambilan data untuk rangkaian gabungan NPN dan PNP. Dapat dilihat seperti ini bentuk rangkaiannya yang kita rangkai pada project board. Lalu untuk komponen yang digunakan ada 3 variabel resistor. Ada yang satu bernilai 100K, ini juga 100K, lalu yang satunya ini 10K. Kemudian kita juga menggunakan kapasitor polar sebesar 10 mikrofarad, 3 buah juga. Selanjutnya ada resistor fix, kita memakai 10K, 2 buah 10K, dan 2 buah 1K. Kemudian juga ada transistor BD139 dan BD140. Yang 139 sebagai NPN dan 140 sebagai PNP. Dan yang terakhir ada baterai sebesar 9 volt. Seperti ini. Sesuai dengan teori yang telah dijelaskan pada perhitungan bahwa di sini transistor yang pertama yaitu BD139 yang bersifat NPN sebagai amplifier common collector. Kemudian yang kedua BD140 yang bersifat PNP sebagai amplifier common emitter. Oke, setelah kita rangkaiannya pada project board dan semuanya sudah siap, lalu kita masuk ke langkah-langkah untuk pengambilan data. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu function generatornya. Di sini kita memakai amplitudenya 500 mili VPP dan frekuensinya 1 kHz. Lalu kemudian
kita siapkan osiloskopnya yang telah terkalibrasi. Setelah function generator dan osiloskopnya sudah siap, lalu kita masukkan functionnya dan kita sambungkan pada rangkaian. Seperti kita lihat, ini positif dan ini negatifnya. Lalu untuk osiloskopnya yang kita memakai 2 channel. Yang pertama channel 1 sebagai input dan channel 2 sebagai output. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran terlebih dahulu menggunakan avometer. Di sini karena kita memakai amplitudenya 500 mVpp, sehingga untuk nilai VRMS-nya yaitu didapatkan dari perhitungan amplitudo sama dengan 500 dibagi 2, yaitu 250. Sedangkan nilai VRMS sama dengan nilai amplitudo dibagi akar 2, yaitu 250 dibagi 1,414, hasilnya 176 mV. Sehingga nilainya 0,17 volt untuk VRMS-nya. Kita coba hitung menggunakan avometer. Kita lihat nilainya 0,17. Lalu hubungkan ground pada rangkaian menjadi 1. Setelah itu kita bisa mengukur nilai output pada rangkaian. Bisa dilihat pada output rangkaian ini menghasilkan 0,287 volt dengan input 0,17 volt. Terbukti bahwa rangkaian ini sebagai penguat. Lalu untuk rangkaian ini kita bisa mengatur berapa kali penguatan sesuai dengan yang kita inginkan dengan cara merubah nilai variabel resistor pada gain-nya. Sebagai contoh sebagai berikut. Di sini kita hanya merubah nilai variabel pada gain. Dan dapat dilihat bahwa nilainya akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa menjadi 0,3, yang tadi 0,2 dan seterusnya. Bisa menjadi 0,5 sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah terbukti pada pengukuran pada avometer, selanjutnya kita melihat bentuk gelombang pada osiloskop. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa pada osiloskop channel 1 itu sebagai input, sebagai sinyal input. Kemudian channel 2 sebagai sinyal output. Oke. Di sini saya akan menampilkan sinyal input terlebih dahulu. Sinyal input seperti ini. Lalu sinyal output seperti ini. Di mana dia gelombangnya lebih besar. Lalu jika kita tampilkan keduanya bersamaan, terlihat bahwa ini adalah sinyal inputnya dan ini adalah sinyal outputnya. Nah, jika tadi pada avometer kita bisa menentukan berapa kali penguatan sesuai dengan yang apa inginkan,
Dan di gelombang ini juga dapat terbukti kita bisa merubah jika kita memutar nilai variabel gain-nya menjadi lebih besar atau lebih kecil. Untuk gelombang akan berubah juga. Dia akan menjadi lebih kecil atau dia juga bisa menjadi lebih besar. Nah, ini terlihat lebih besar. Ya, sekian merupakan video bagian dari pengambilan data dan pembuktian alat. Untuk kurang lebihnya kita mohon maaf dan terima kasih. Oke, awalnya kelompok kami merangkai rangkaian kandungan NPN-PNP ini pada PCB. Dengan ini contoh rangkaiannya. Dengan PCB dengan cara disablon. Namun ternyata setelah dilakukan pengambilan data secara berulang-ulang, banyak kendala yang terjadi. Seperti contohnya nilai output tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada juga seperti outputnya tidak nyambung dengan inputnya. Ada juga seperti nilai variabel gain-nya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan juga. Dia tidak bisa diatur variabelnya. Oleh karena itu, setelah kita lakukan evaluasi berulang-ulang, akhirnya ditemukan titik terang. Dan kita memutuskan untuk melanjutkan rangkaian kita pada project board seperti ini untuk rangkaiannya. Dan setelah kita lakukan percobaan pada project board ini, ternyata hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Inti dari sini dapat kita berikan saran ya. Maka jangan pernah menyerah untuk mencoba. Karena jika kita terus berusaha, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf karena di sini kami juga saling belajar dan berbagi ilmu. Ada satu kutipan yang saya ambil yang cukup bagus, yaitu ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta. Ya, terima kasih dan jangan lupa like video ini. Oke? Thank you. Dah.